Halo Rek, aku Rangdarjo. Jadi hari ini Sabtu tanggal 1 Juni 2024 kita mau pergi ke Banyuwangi ya. Jadi kita mau eh, datengin rumah lama kita yang sudah setengah tahun 6 bulan itu kita nggak pernah datangi karena sudah pindah posisinya di Sidoarjo. Jadi ke sana mau bersih-bersih sekaligus mau ngurusin PDAM karena sempat ada tunggakan aku lupa bayar ya. Sekaligus ya silaturahmi ke teman-teman lama di Banyuwangi sama ya liburan tipis-tipis lah. Ini aku berangkat dari rumah ya di Sidoarjo itu sekitar jam 8 ya, ini jam 7.59. Perjalanannya nanti kurang lebih 300 kilo ya. Mungkin menempuh waktu sekitar 10 jam biasanya aku sambil tidur-tidurannya. Nah, nanti seperti apa perjalanannya? Ikutin kita berdua ya menuju pintu gerbang keluar. Jadi ini rame orang-orang pada olahraga, naik sepeda, nongkrong-nongkrong karena memang hari Sabtu itu hari libur. Ini kita sekarang di daerah Bypass Krian ya. Jadi nanti kita arahnya ke Sidoarjo Kota, nanti masuk tol menuju ke arah Pasuruan. Memasuki kota Sidoarjo. Jadi sebelum masuk tol, pertama kita mau isi bensin dulu karena bensinnya belum diisi. Terus kita mau beli oleh-oleh. Jadi tadi kita udah mampir beli bensin, udah kita fullin, terus udah beli oleh-oleh. Nah sekarang mampir lagi ke McDonald. Sampai di McD ini sambil nungguin anak main playground, kita nyari-nyari penginapan nanti buat pas sampai di Banyuwangi ya, karena belum booking sama sekali. Oke, tadi udah beli McD, sekarang waktunya masuk ke tol ya untuk menuju ke Banyuwangi. Ini sekarang perjalanan memasuki tol Sidoarjo. Nanti kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam turun di Probolinggo ya. Kalau nggak gitu yang arah ke situ Bondo sih. Pokoknya yang paling baru tolnya. Akhirnya setelah 1 jam 15 menit turun di gerbang tol baru ya di daerah Genting Probolinggo. Pemandangan keluar tol Genting ini bagus banget ya menurutku ya. Jadi ada kayak apa itu ya, bukit mungkin ya sebelah sana. Kita ke kanan ke arah situ Bondo Banyuwangi. Ini lagi macet di daerah Probolinggo ya, turun dari tol, dan ternyata lagi ada pelebaran jalan sepertinya. Jadi di sebelah kiri ini kayak dikeruk, terus ada kayak material-material gitu. Karena memang selama ini ya jalannya juga nggak begitu besar ya, padahal lewatannya tuh truk-truk yang arah ke Bali ya. Setelah kurang lebih 1 jam ya dari gerbang keluar tol ini sampai di Python, jadi PLTA kali ya, pembangkit listrik tenaga air. Situasinya seperti ini. Nah ini di situ ya bisa dilihat sudah ada pembangunan jalan tol. Terakhir aku lihat setengah tahun yang lalu. Kalau malam itu bagus banget, lampunya tuh nyala seperti itu. Sebenarnya kalau dari jauh ini kelihatan Rek, kalau bukitnya itu dibabat. Nah itu ya, bisa kelihatan ya, dibabat untuk pembangunan jalan tol yang ada di Banyuwangi dan situ Bondo. Kayaknya ini juga salah satu jalurnya kali ya, mungkin jalur keluar, soalnya apa kontur tanahnya meninggi seperti itu loh. Setelah Python ini kita sampai di gerbang selamat datang di situ Bondo ya. Jadi kita udah resmi meninggalkan Probolinggo. Nah di Python ini sepanjang jalannya kita tuh berbatasan sama laut sebenarnya. Cuman mungkin nggak terlalu kelihatan kalau dari sini. Sedikit aja, kalau naik motor tuh bisa kelihatan jelas. Kalau naik mobil agak susah. Lihat lautnya nih, sayup-sayup kelihatan lah ya dikit ya itu ya. Nah itu ada lautnya. Dan nanti kita akan berhenti di Utama Raya ya, SPBU terbesar di daerah situ Bondo. Sampai di Utama Raya situ Bondo, alhamdulillah. Nah ini juga ada pengisian ini ya, mobil listrik juga. Nah ini adalah SPBU terbesar di daerah Probolinggo situ Bondo Banyuwangi ya. Kita cari parkir yang available. Nah ini bisa dilihat ya, ada tulisannya Utama Raya. Ini kafenya. Terus di situ juga ada kafe lagi sebelah sana. Nanti di dekat pantai juga ada kafe. Ini toiletnya ada 80 ya teman-teman. Banyak banget.
80 toilet dan toiletnya itu bersih. Belum lanjut tak spill dulu. Jadi ini pom bensinnya ini besar banget. Itu resto. Ada tulisannya Tamaraya, ini kafenya. Terus di situ juga kafe. Yang belakang tadi musola cewek cowok dan toilet. Terus di situ ada resto pojok, garden resto namanya. Terus itu supermarket sama ada toilet VIP ya di situ. Jadi pakai WC duduk. Habis itu di sebelah sana ada resepsionis untuk hotel dan cottage-nya. Nanti kalau kita mau ke pantai kita bisa lewat ke sana ya. Turun terus mengikuti petunjuk yang diberikan. Oke, sekarang kita mau pergi ke pantainya Utamaraya ya. Nanti bisa dicek di videoku yang berikutnya yang tak upload berbeda. Gimana sih pantainya Utamaraya itu ya. Oke, tadi kita udah dari pantai ya. Sekarang kita lanjutkan perjalanan. Ini aku ganti device pakai HP istriku. Soalnya HP ku sudah habis. Jadi perjalanan jaraknya masih kurang 150 kilo. Mungkin itu sekitar 4 jam sampai 5 jam perjalanan lagi. Karena setelah Situbondo nanti masuk ke Baluran, baru setelah itu masuk Banyuwangi kota. Dan Situbondo ini termasuk panjang ya treknya dibandingkan di Probolinggo sama Banyuwangi. Sebentar lagi kita memasuki Wana Wisata Tampora ya. Jadi itu semacam pantai ya. Masuknya ke dalam. Aku pernah sekali ke sana. Masuknya dari sini. Ini ada kayak gapuran itu. Jadi di Wana Wisata Tampora ini jalannya naik, terus dia itu kayak terbelah. Memang sebenarnya itu ini kayak semacam bukit atau gunung ya teman-teman dulu. Terus dibelah sehingga menjadi jalan seperti ini. Sekarang kita sampai di daerah Besuki ya. Jadi Utamaraya tadi sebenarnya masuk daerah Besuki. Besuki itu kecamatan dari Kabupaten Situbondo. Bisa dibilang salah satu kecamatan besarnya, makanya ada taman kotanya seperti ini ya. Nah, ini kita masih di Situbondo ya. Di sini ada satu landscape yang bagus banget ya. Jadi kayak semacam pegunungan. Mungkin memang pegunungan, tapi nggak ngerti aku pegunungan apa. Digeleng-gelengkan kepalanya. Jadi kita sampai di Wana Wisata Pantai Bletok ya, di kiri jalan nih. Nah ini bisa jadi alternatif kalau kalian capek, pengen berhenti sebentar bisa di sini. Nah ini lebih jelasnya ya, bisa dilihat. Wah, nyore sambil sunset bisa kalau di sini. Masuk kawasan wisata Pantai Pasir Putih Situbondo ya. Jadi bisa dilihat di sepanjang kiri jalan ini banyak pintu masuk menuju Pantai Pasir Putih Situbondo. Bebas mau masuk yang di sebelah mana, bebas ya Allah nyaris. Itu bebas ya. Di sini juga ada beberapa hotel juga, mulai dari yang biasa sampai yang agak luar biasa ya. Maksudnya lebih bagus gitu. Salah satu contohnya ada Hotel Papin ini, ada tulisannya Wisata Bahari Pasir Putih ya. Ini contoh hotel yang bagus ya di Pasir Putih, namanya apa ini ya? Wisda Rengganis ya. Lepas dari Pantai Pasir Putih ya, tempat wisatanya tadi kita dihadapkan pada laut lepas juga di sepanjang pinggir jalan. Cuman sekarang ini sudah dibangun pagar pembatas yang cukup tinggi ya. Jadi kalau dari mobil nggak kelihatan. Aku waktu pulang naik motor juga nggak begitu kelihatan sih menurutku kalau nggak berhenti di pinggir ini ya. Tapi ya buat keamanan, karena waktu beberapa tahun lalu tuh sempat airnya masuk sampai ke jalan kan, karena airnya itu apa ya, pasang gitu ya. Jadi sepanjang jalan Situbondo ke Banyuwangi ini banyak terdapat pantai di sebelah kiri jalannya. Contohnya ini ada banyak ini hutan-hutan bakau juga ya di pinggir jalan ini juga. Terus sebelah kanan ini nggak ada bangunan sama sekali, jadi enak gitu loh kalau dinikmati pemandangannya. Terus dia, nah kalau sudah sampai di banyak warung-warung seperti ini, terus ada kayak semacam anjungan, itu tandanya kita sudah akan meninggalkan daerah wisata pantai yang ada di Situbondo ya. Nah ini dia. Jadi ini tandanya kita akan meninggalkan daerah wisata pantai yang ada di Situbondo dan sebentar lagi akan sampai di kota Situbondo itu sendiri. Sampai di kota Situbondo ya, memasuki gerbang kota Situbondo, kota Santri John. Kondisinya seperti ini, jadi memang tidak begitu ramai ya menurut saya, tapi di tengah kotanya lumayan ramai sih.
Ini sekarang kita ada di pertigaan karena tadi arusnya sempat dialihkan, sepertinya ada acara. Tapi kita melewati alun-alun ya. Jadi di depan kita ini alun-alun dari kota Situbondo. Tapi kita belok kiri karena mau ke arah Banyuwangi. Lurus bisa sebenarnya, tapi lebih ke Jember sih. Malah muter kalau mau ke Banyuwangi. Suasana kota Situbondo seperti ini ya, tidak terlalu modern menurutku, tapi ya lumayan rame karena di kota. Gitu. Perjalanan nanti ke Baluran kurang lebih sekitar 1 jam atau 45 menit lah kurang lebih. Jadi tadi habis buang air kecil ya di pom bensin terakhir sebelum masuk Baluran. Jadi kalau kalian perjalanan sebelum masuk Baluran bisa mampir. Pom bensinnya itu apa namanya? Sukorejo, karena punyanya Ponpes kayaknya. Nah ini dari jauh ya sudah kelihatan Gunung Baluran kalau nggak salah. Tandanya kita semakin dekat dengan Baluran. Nah ini kita masuk ke Baluran ya. Jadi tandanya adalah jalannya itu naik teman-teman ya, menanjak gitu loh. Terus nanti di sebelah kiri jalan itu ada tulisannya besar, Taman Nasional Baluran. Nah ini naik teman-teman. Naik, kebetulan sekarang jam 4:30 ya. Jadi seharusnya sih masih bisa melihat vegetasi yang ada di Baluran. Nah ini ada monumen kendaraan yang remuk ya, banyak tikungan dan rawan kecelakaan. Apa sih ku? TN Baluran Situbondo. Aduh, ketutupan spion. Ya wis lah. Gitu. Dan nanti dari Baluran sampai keluar Baluran masuk ke wilayah Banyuwangi kurang lebih 25 kilo. Kalau estimasi waktu sekitar nggak sampai 1 jam sih. Mungkin 30 menit sampai 45 menit tergantung macet atau enggaknya. Kalau baru masuk Baluran ya, di area sini tuh agak lebih terbuka ya. Jadi bisa kelihatan kiri dan kanannya tuh dengan lebih jelas gitu loh. Nah, itu ada kayak gunung, itu sepertinya Gunung Baluran ya kalau setahu. Bagus ini teman-teman pemandangannya. Loh. Untuk situasi lalu lintasnya cenderung ramai ya. Tapi belum sampai macet gitu. Dan sekarang Baluran ya di Indonesia juga pada umumnya itu kan masuk musim kemarau, jadi bisa dilihat. Nah ini ada tempat latihannya marinir ya gitu. Jadi balik lagi bisa dilihat eksotika ini ya, daun-daunnya tuh mengering jadi seperti di Afrika. Warung itu ada kecil-kecil, kalau nggak salah nggak sampai 5 warung di sini, tapi ya jualnya cuman kayak es sasetan gitu ya, kemasan gitu, sama mie goreng. Biasanya kebanyakan supir-supir sih yang berhenti. Nah di sini tuh seringkali banyak truk yang mengalami insiden mogok, kalau nggak gitu macem-macem lah. Dan biasanya dari warga sekitar bekerja sama dengan supirnya itu memandu pengendara biar tahu kalau ada yang berhenti di pinggir jalan gitu kan. Kita bisa kasih kelasnya recehan buat ganti beli kopinya mereka selama membantu. Kaget selama membantu. Nah ini ada satu lagi truk yang mogok ya. Kadangkala itu dalam satu kali perjalanan bukan cuma satu ya, bisa 2, bisa 3. Bahkan selain mogok yang sering ditemui itu adalah gagal nanjak teman-temannya. Jadi karena truk ini tuh kan besar, muatannya banyak, meskipun kelihatannya tanjakannya tuh seperti nggak terlalu menanjak gitu, tapi ya ngoyo sebenarnya kalau dibuat nanjak ya, kalau kita ngerasain benar-benar, apalagi mobilnya besar seperti truk itu. Nah situasi dari Baluran eksotisnya seperti ini ya, mumpung lagi sepi di depan, jadi bisa menikmati aspal demi aspal ya. Nah ini kita melewati Waduk Bajulmati ya, salah satu waduk terbesar di Jawa Timur. Ini boleh masuk ke dalam dulu sih, tapi nggak tahu kalau sekarang. Dan dari Waduk Bajulmati ini masih kurang 4 kilo lagi keluar dari jalan Baluran ini. Oke, kita sudah keluar dari Baluran ya. Tandanya ada pintu masuk Taman Nasional Baluran di sebelah kiri. Nah ini. Terus ada pintu masuk ke Desa Wisata Kebangsaan. Nah setelah ini kita akan memasuki wilayah Banyuwangi. Terus keluar dari Baluran ini ada 2 minimarket ya, Alfamart sama Indomart. Alfamart sebelah kanan, Indomart sebelah kiri. Jadi buat kalian yang
mau pipis atau beli minum bisa di sini. Terus ada satu tempat makanan yang enak ya, pas sebelah Indomaret ini ya. Yang rencananya aku tadi mau makan di sini nggak jadi. Namanya Warung Asri Baluran ini. Ini enak banget, Rek. Mungkin nanti pulang aku coba makan ke situ kalau sempat gitu. Nah ini gapura dari apa namanya? Selamat Jalan Bumi Sholawat Naria Situbondo. Jadi setelah kita keluar dari gapura ini, secara otomatis kita memasuki wilayah dari Kabupaten Banyuwangi. Nanti dari sini ke kota itu kurang lebih 40 kilo. Waktu yang ditempuh mungkin sekitar ya 1 jam kurang. Jadi setelah sampai di kota nanti aku akan update lagi sebagai kesimpulan terakhir dari perjalanan hari ini. Nah ini kita sampai di Patung Gandrung yang deket sama Pantai Watu Dodol ya. Jadi ini di pinggir pantai. Ini kita udah deket sama Banyuwangi kota ya, dan di pinggir-pinggir jalan ini banyak mobil-mobil berhenti dan banyak yang jualan juga karena memang banyak yang pengen menikmati laut ya di dekat pantai Patung Gandrung Sewu. Sampai di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi ya. Jadi berseberangan dengan ini stasiun Ketapang juga. Jadi seberangnya ini stasiun Ketapang. Yang mau ke Bali ini masuknya ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Nih situasi pelabuhannya sepertinya. Akhirnya kita masuk di kota Banyuwangi ya. Jadi tandanya ada pembatas jalan di tengah ini. Nah, suasana kota Banyuwangi kurang lebih seperti ini ya. Tapi ini belum di core-nya ya, belum di pusatnya. Tapi sudah masuk kota. Di sini tuh lampunya nggak begitu terang ya menurutku ya. Jadi ya seperti ini. Tapi ya mending daripada zaman ini, zaman dulu malah lebih parah lagi. Ya kurang lebih perjalanan itu dari Sidoarjo ke Banyuwangi itu makan waktu 10 jam ya hari ini. Jadi kalau kita total ya perjalanannya itu sebenarnya 8 jam. Cuman tadi kan kita sempat berhenti di Sidoarjo kurang lebih 1 jam, terus di Utama Raya Pantai tadi 1 jam. Jadi kurang lebih 8 jam perjalanan. Ya dengan kondisi santai itu termasuk normal menurutku ya. Karena kalau paling cepat itu bisa sekitar 7 jam sih. Kalau 6 jam itu kelas kereta api menurutku. Jadi itu yang bisa aku sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu video lainnya perjalanan kita di Banyuwangi di tempat-tempat yang seru dan asik ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.